Pengacara Ferdy Sambo mengaku telah menerima surat dakwaan dari jaksa penuntut umum pada Selasa sore dan tengah mempelajari surat dakwaan tersebut. Pengacara Ferdy Sambo, Rasa Mala Aritonang, yakin kliennya tidak akan terjerat hukuman mati. Dari sisi kami kan kewajiban pembuktian itu ada di jaksa penuntut umum. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHP, kita kan menganut apa yang disebut dengan negatif weightless. Artinya, hakim tidak akan menjatuhkan pidana kecuali berdasarkan keyakinannya, berdasarkan bukti-bukti yang cukup dia yakin bahwa terjadi tindak pidana tersebut. Sehingga tugas penuntut umum adalah membuktikan tuduhannya. Kalau dia 340 berarti berencana. Dari sisi kami, dari sisi penasihat hukum, nanti tentu akan men-challenge, akan menguji apa yang diajukan oleh jaksa lewat fakta-fakta tersebut. Pemirsa, sidang perdana kasus pembunuhan yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri dan mengakibatkan kematian anak buahnya akan dilaksanakan pada Senin 17 Oktober mendatang. Apa persiapan yang dilakukan menjelang jalannya sidang? Kami sudah terhubung dengan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ju Yamto. Selamat pagi, Pak Ju Yamto. Selamat pagi, Mbak. Baik, terima kasih sudah bersedia berbagi informasi di Selamat Pagi Indonesia. Pak, pertama-tama tentunya kami ingin tahu apa sebenarnya persiapan yang sudah dilakukan saat ini jelang sidang 17 Oktober mendatang? Baik, kalau persiapan terkait dengan soal pemeriksaan perkara FS dan kawan-kawan, pra pelimpahan berkas, jadi sebelum dilimpahkan berkas oleh Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami sudah melakukan persiapan-persiapan. Nah, kemudian persiapan itu diantaranya adalah koordinasi dengan pihak Kejaksaan terkait dengan soal kelancaran sidang, ketepatan waktu jadwal sidang, dan sebagainya. Kemudian dengan pihak Polres Jakarta Selatan terkait dengan soal pengamanan. Nah, pengamanan ini kan penting sekali, bukan berarti mau membatasi akses publik untuk melihat persidangan. Tapi namun demikian oleh karena lokasi persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kan relatif kecil dan sempit. Artinya pengaturan itu tujuannya adalah untuk supaya persidangan tetap tertib, berwibawa, dan lancar. Nah, kemudian persiapan lainnya secara internal tentu menyiapkan majelis hakim, kemudian tentu ruang persidangan, ruang tahanan, dan sebagainya, dan juga persiapan terkait dengan soal liputan persidangan, di mana kami sudah berdiskusi dengan Dewan Pers, terus kemudian berkoordinasi dengan teman-teman dari jurnal liputan persidangan itu bagaimana nanti supaya liputan persidangan itu sesuai dengan hukum acara dan tidak bertentangan dengan akses Kalau publik. begitu nanti mungkin teknisnya seperti apa, Pak Ju Yamto? Sebenarnya itu yang juga ingin kami ketahui, karena memang sidang ini kan akan berlangsung secara terbuka. Tapi bagaimana nantinya publik benar-benar bisa mengakses hal tersebut? Ya, itu yang juga kami pikirkan dan kami persiapkan. Makanya kami berdiskusi dengan Dewan Pers, kemudian juga dengan teman-teman liputan dari berbagai stasiun televisi, kan sudah kami sepakati bahwa nanti ada TV pool. Jadi kami terus berkoordinasi agar publik bisa mengakses dinamika persidangan yang akan berlangsung, Pak. Oke, kemudian kalau untuk nanti kriteria pemilihan hakimnya, itu sejauh ini seperti apa? Ya, kalau hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu tentu sudah qualified dan profesional karena semua pernah menjadi ketua pengadilan negeri. Ini hanya soal pertimbangan pimpinan terkait dengan soal volume perkara yang ditangani masing-masing hakim, dan itu hakim yang terpilih ya semuanya dianggap terbaik untuk menangani perkara ini. Baik, kemudian nanti teknis untuk penempatan hakimnya. Mungkin Pak Ju Yamto itu nantinya akan bagaimana? Karena sidang kan berjalan bersamaan ya. Nanti juga peliputannya itu bagaimana saat persidangan? Baik, yang pertama soal teknis persidangan, tentu karena perkara sudah menjadi wilayah kewenangan majelis hakim, tentu majelis hakim itu akan secara teknis melaksanakan persidangan dengan cara kan persidangan kan sudah dibagi-bagi, Pak. Ada yang hari Senin 17 Oktober, ada yang Selasa 18 Oktober, ada yang 19 Oktober.
Jadi sudah dipilah-pilah jadwal persidangannya. Tapi hakimnya ada yang menangani kasus yang sama, begitu ya Pak Juyamto yang kami dengar ya? Ya, nggak apa-apa, itu tidak melanggar hukum acara karena ini ada pasal 55-nya kan. Betul. Tapi bagaimana juga mungkin nantinya memastikan bahwa hakim-hakim ini bersifat, kalau dibilang bersifat netral pastinya akan berusaha sedemikian rupa untuk bersifat netral. Tapi kan kita tahu bahwa kasus ini sejak awal mendapat sorotan publik yang begitu tinggi begitu. Mungkinkah mau ada perlunya misalnya wacana ada perlindungan dalam tanda kutip khusus seperti yang sebelumnya pernah diwacanakan di kejaksaan seperti ada safe house. Apakah nanti hakim di pengadilan negeri Jaksel juga memerlukan hal ini misalnya? Ya, terkait dengan soal wacana safe house untuk menjaga independensi hakim, kan tujuannya kan itu. Sampai sekarang belum terpikirkan, Mbak. Karena bagi kami, hakim-hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan itu bukan hanya kali ini saja menangani perkara-perkara dengan intensitas perhatian publik yang tinggi atau kepentingan-kepentingan yang katakanlah menyertainya. Namun demikian sampai sekarang kita belum ada wacana untuk itu. Insya Allah dan semoga tidak ada hal yang akan mengganggu independensi kami. Baik, tentunya kalau untuk independensi, tentunya publik juga harus percaya dengan independensi hakim dan juga penegak hukum yang dipilih untuk kasus Verdi Sambo ini. Tapi yang ingin kami ketahui bagaimana agar hakim-hakim ini mungkin tidak terkontaminasi dengan pemberitaan dan lain sebagainya atau dengan pressure di media massa. Nah, bagaimana mungkin Pengadilan Jakarta Selatan bisa menjamin hal itu dan bisa membuat sidang ini berjalan dengan sebagaimana mestinya? Ya, nanti akan kami buktikan, Mbak. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun pimpinan Mahkamah Agung sudah memberikan arahan kepada kami untuk tidak main-main dalam menangani perkara ini. Nanti akan kami buktikan. Oke, sejauh ini mungkin Pak Juyamto adakah kendala atau mungkin tantangan untuk mengawal kasus ini misalnya? Tidak ada, Mbak. Tidak ada. Tidak ada ya. Dari semua yang sudah dilakukan ini semua sudah bisa berjalan dan lengkap begitu ya? Jadi hampir semua hakim itu kan, ini kan perkaranya kan perkara pembunuhan. Variasinya kan ini variasi katakanlah 340, 3348. Itu kan hampir semua hakim pernah menyidangkan. Artinya dari sisi jenis perkaranya sudah bukan hal yang baru bagi hakim-hakim, apalagi pengadilan hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, kalau begitu terkait dengan pengamanan saat jalannya sidang nanti akan seperti apa Pak? Berapa personel yang disiagakan? Apakah mungkin ada tambahan pengamanan misalnya dari kasus-kasus pembunuhan berencana sebelumnya yang sudah ada? Karena memang ini bukan kasus biasa. Ya, kalau dari sisi pengamanan internal pasti kami sudah siapkan. Kemudian kemarin hasil koordinasi dengan pihak Kapolres Jakarta Selatan yang kita undang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Senin tanggal 10 kemarin. Dari pihak Polres informasinya akan menghadirkan pengamanan tapi yang sifatnya tetap menjaga kewibawaan pengadilan dan tetap humanis. Artinya pengamanan itu tidak akan menghadirkan situasi yang dalam tanda kutip justru menegangkan atau menyeramkan, Pak. Insya Allah ya, pengadilan tetap pengamanannya tetap dalam suasana yang humanis. Baik. Lagi-lagi agar publik bisa mengetahui teknis persidangan secara khusus, maksudnya jalannya persidangan di dalam itu seperti apa. Nantinya jika selesai persidangan, apakah nanti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan langsung melakukan konferensi pers atau langsung menyiarkannya begitu ya di media massa? Nanti akan seperti apa sebenarnya Pak Juyamto? Ya, pertanyaan yang bagus, Mbak. Besok kami diundang oleh Dewan Pers. Itu hasil tindak lanjut dari pertemuan kami hari Senin. Kan hari Senin kemarin kita undang Dewan Pers, Polres, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa kita undang pihak Dewan Pers? Karena kita tahu peran media massa, peran media pers itu sangat penting sekali dalam perkara seperti ini. Karena di satu sisi antusiasme publik untuk mengetahui dinamika persidangan itu sangat tinggi. Artinya media menjadi jembatan yang sangat strategis di sini. Makanya di dalam konteks itu kami nanti akan membahas secara lebih detail agar
liputan persidangan yang dilakukan oleh media pers itu di satu sisi tidak melanggar hukum acara, tapi di sisi lain juga mampu memberikan layanan akses keingintahuan publik tentang dinamika persidangan ini. Oke, kalau begitu nanti akan bagaimana? Apakah setelah sidang akan langsung konferensi pers misalnya? Nanti kan dari pihak media bebas itu meliput di persidangan itu. Jadi bisa saja nanti dari pihak pers menyiarkan dengan katakanlah bisa siaran tunda, bisa dengan melalui berita-berita yang yang dimiliki oleh masing-masing media televisi atau media online kan bisa langsung menyiarkan, dan mereka tidak dilarang untuk. Dan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nanti akan disediakan 6 layar monitor, Mbak. Baik. Jadi yang mereka yang tidak bisa masuk ke ruang sidang karena tentu ada pembatasan kursi tempat duduk kan hanya 50. Nanti yang tidak bisa masuk ke ruang sidang nanti bisa ada 6 layar monitor yang bisa dilihat para pengunjung sidang. Oke, tapi yang kita tunggu, kita harapkan tidak hanya layar yang ada, tapi juga mungkin keterangan dari jaksa ataupun hakim yang benar-benar konkret begitu ya saat persidangan. Tapi mungkin satu terakhir juga Pak Juyamto, keyakinan apa yang ingin diberikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada publik, jaminan apa nantinya sidang akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh publik selama ini dan juga berjalan dengan rencana yang sudah dipersiapkan oleh kejaksaan dan juga hakim saat ini? Tentu kepercayaan dari publik itu menjadi modal utama bagi kami. Makanya sejak awal kami ingin membuktikan waktu pelimpahan berkas perkara dilakukan kira-kira 3:30, kami jam 5 sore sudah menetapkan majelis hakimnya. Bahkan jadwal persidangan saat itu juga sudah kita bisa share ke publik. Artinya ini bagian daripada kami sejak awal untuk meyakinkan publik bahwa kami akan serius dan profesional dalam mengawal perkara ini. Baik, kita akan kawal bersama kalau begitu. Terima kasih Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pak Juyamto sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Salam sehat Pak Juyamto, terima kasih.